pertama ada pengertiannya. Pengertian potensi sumber daya kelautan. Di sini ada kata potensi. Potensi adalah kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Sedangkan sumber daya kelautan adalah sumber daya laut baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui. Jadi potensi sumber daya kelautan adalah kemampuan sumber daya laut baik yang dapat diperbarui atau yang tidak dapat diperbarui serta mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan baik yang sudah, sedang, atau belum dimanfaatkan. Di sini ada macam-macam potensi sumber daya kelautan Indonesia. Yang ke satu ada perikanan, mangrove, padang lamun, terumbu karang, ESDM, transportasi, dan pariwisata bahari. Yang ke satu akan dijelaskan oleh Siti Wati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan perikanan. Sumber daya perikanan Indonesia yang saat ini sudah seharusnya menjadi komoditas bangsa Indonesia dalam kesatuan ekonomi regional maupun global. Namun secara umum permanfaatan sumber daya alam kelautan Indonesia saat ini belum optimal. Potensi perikanan Indonesia dapat barang dengan berat dapat mencapai US 31 miliar 935 juta 650.430. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi. Komoditas perikanan dengan nilai komersial tinggi di Indonesia adalah udang dengan jumlah 241.200 ton, ikan tuna sejumlah 1,2 juta ton, cumi-cumi sejumlah 168.230 ton, dan rumput laut 251.128,96 ton. Akan dari yang sudah bilang, sumber daya kelautan Indonesia ini belum cukup optimal. Saya bisa lihat sebagai aspek di antara lain kebijakan buat yang masih belum diimplementasikan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. B. Tingkat ilegal, kumulatif dan kumulatif atau disingkat IUU yang meskipun mulai berkurang namun pengurangannya masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. C. Pembangunan infrastruktur laut yang masih tertinggal. D. Pelabuhan laut berfungsi optimal. E. Jumlah industri perkapalan yang masih sedikit. Dan F. Armada kapal penangkapan ikan yang mayoritas masih tradisional dan belum dilengkapi peralatan modern. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Silpa. Selanjutnya ada mangrove. Jadi mangrove itu adalah hutan yang tumbuh di sepanjang pantai pada daerah tropis yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Luas hutan mangrove 3,49 juta hektar tersebar pada Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Bali, Nusa, hingga Papua. Ini ada manfaat hutan mangrove. Yang pertama, mampu menahan gelombang dan angin yang datang dari arah laut agar tidak langsung masuk dalam daratan. Karena fotonya itu kalau tanpa mangrove si airnya tuh bakal sumur sapur gimana, tapi kalau ada mangrove si itunya terlindungi. Terus yang kedua, mencegah intrusi air laut. Intrusi air laut adalah bercampurnya air laut dengan air bawah tanah di sekitar pantai. Jadi karena air laut itu asin, jadi nggak akan bisa dipakai buat kebutuhan sehari-hari. Jadi boleh masuk ke sini. Terus yang kedua, menyerap dan menyimpan karbon dioksida. Kemampuannya ini dapat menyimpan karbon 3 sampai 10 kali lipat lebih banyak dibandingkan dari hutan terestrial. Nah, ini yang dinamai halokaton atau halut. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya ada lanjutan oleh Mas. Yang menyeleksi
Sekian dari saya akan dilanjutkan oleh Nia. Selanjutnya aku bakal menjelaskan dari semua kehidupan laut dan pendidikan di ekosistem laut dan manusia. Mereka menyediakan habitat pendidikan yang spesial, melindungi garis pantai dari erupsi, dan mendukung pariwisata serta perikanan. Di sini ada beberapa ancaman terhadap terumbu karang. Yang ke-1 ada perubahan iklim, pemanasan global yang menyebabkan pemutihan karang. Nah, di sini ada yang tahu nggak pemutihan karang itu disebabkan oleh apa? Jadi penyebab pemutihan terumbu karang itu disebabkan oleh suhu laut yang ekstrim yang menyebabkan alga simbionnya yang menerima laba dan nutrisi. Jadi penyebab utamanya itu laut yang suhu laut yang ekstrim. Dan yang kedua ada polusi. Polusi dari limbah plastik, kimia dan sedimentasi mengancam kehidupan karang. Dan yang ketiga ada penangkapan ikan yang merusak. Nah, jadi misalnya itu kayak penyusup yang mau nangkap ikan, silangnya tuh dibom sampai bahan kimia yang merusak ekosistem. Nah, yang terakhir ada jenis-jenis terumbu karang. Yang ke-1 ada keriting reef, terumbu karang seksi. Nah, jadi terumbu karangnya tuh di tepi-tepi pantai kayak di pinggir pantai doang. Yang kedua ada terumbu karang halang. Dan yang ketiga ada terumbu karang atau yang membentuk kayak gini. Sekian, terus akan dilanjut oleh Ridan. Dan yang nggak ada jadi langsung ke Raffi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Fahri. Saya akan mengisi potensi SDM yang dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Namun pemanfaatan potensi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk memastikan keberlanjutan lingkungan dan sosial. Pemanfaatan potensi SDM harus dilakukan secara berkelanjutan dan mempertimbangkan aspek lingkungan dan pengembangan sektor SDM dapat membantu diversifikasi ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan ekonomi dan pembangunan. Berikut adalah beberapa potensi SDM utama di Indonesia. Di sini ada minyak dan gas bumi, ada mineral, ada batu bara, energi terbarukan. Di sektor transportasi, wilayah laut Indonesia tidak saja berfungsi untuk menghubungkan seluruh kepulauannya, namun juga melayani angkutan laut, logistik internasional yang melintasi alur kepulauan Indonesia. Berdasarkan perhitungan faktor politik, Indonesia diperkirakan sekitar 90% perdagangan internasional diangkut melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional tersebut melewati Indonesia. Angka yang luar biasa. Hal ini berarti Indonesia selama kapanpun akan menjadi tempat strategis dalam peta dunia. Kita ke Kementerian Perhubungan bersama Pelita menetapkan 24 pelabuhan strategis untuk merealisasikan konsep tol laut yang terdiri dari 5 pelabuhan, 20 internasional, 1 laut nasional, serta 19 pelabuhan, 24 pelabuhan strategis menuju tol laut. Di sini ada merah pelabuhan umum dan yang kuning pelabuhan feeder. Selanjutnya akan dijelaskan sama Sipa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa yang posisi strategis dalam peningkatan bisnis Indonesia. Karena
penumpang, angkutan komoditi pertanian, contohnya mengangkut jagung, angkutan komoditi bahan bakar mineral, contohnya batu bara, angkutan barang jadi, contohnya kargo dan kontainer. Dilanjutkan oleh Ista. Di sini pelabuhan strategis yang mendukung laut. Pelabuhan strategis yang mendukung laut ada pelabuhan yang ditetapkan untuk menjadi bagian dari program tol laut pemerintah. Contohnya dua pelabuhan internasional, 3 pelabuhan pengumpul, dan 19 pelabuhan pengumpahan. 24 pelabuhan ini juga memiliki karakteristik yang jumlahnya para strategis yang awalnya digunakan adalah 24 pelabuhan, terdiri dari 5 pelabuhan umum dan 19 pelabuhan vendor. Pelabuhan itu terdiri dari 2 pelabuhan internasional dan 3 pelabuhan nasional. Pelabuhan strategis laut perlu melakukan modernisasi fasilitas dan peralatan bongkar muat untuk meningkatkan produktivitas kolam dan alur pelabuhan perlu dikorek agar dapat mendukung kapal pranama. Draft pelabuhan vendor perlu ditingkatkan agar dapat mendukung kapal 3 instansi yang presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf ya ada kesalahan. Wassalamualaikum.